studio filmmaking sama bisnis, jadi bisa digabungin jadi producing. Nah Mbak, waktu itu apa yang membuat lo mau balik lagi Mbak? Yang bikin gue mau balik lagi adalah waktu itu gue diajakin balik lagi sama Mas Lukman Sardi. Waktu itu gue pikir for the heck of it, just for old time's sake. Tapi nggak tahu pas gue balik lagi gue ngeliat industri film lagi seru-serunya, karena waktu itu Netflix baru mulai ada mulai Hook, iFlix, video, semua OTT tuh tiba-tiba menjamur. Dan ternyata demand untuk konten atau film Indonesia tuh nggak cuma buat TV ataupun buat sinema aja, tapi udah banyak banget nih platformnya, bisa secara online, on demand. Di situ gue melihat oke, di sini kita jadi punya panggung bahwa film yang kita tonton tuh nggak cuma film Indonesia atau Hollywood doang, tapi kita bisa nonton film Korea, bisa nonton film Thailand, orang Thailand bisa nonton film Indonesia gitu loh. Jadi mungkin bisa kayak ada exchange secara regional bahkan internasional gitu. Oke. Mbak, ini banyak juga yang nanya, ada nggak sih dalam sepanjang hidup lo ada decision atau keputusan yang lo nyesel dan sampai sekarang lo kayak aduh coba gue dulu misalkan gue lagi kuliah atau coba gue ngapain gitu? Ada loh, jujur aja nih gue waktu itu gue diajak kawin sama suami gue tuh dengan iming-iming kita berangkat sekolah bareng S2 bersama ya. Coba kau bayangkan ya, yang lagi S2 di luar siapa? Mau di Ayunda sama Mika Tambayong. Nah itu sebenarnya cita-cita gue tuh, berangkat bareng ya sayang gitu, tapi kita kawin dulu gimana gitu. Oh dalam hati gue boleh juga nih ya kan, maksudnya berangkat sama pacar tapi udah resmi jadi suami istri gitu kan. Gak taunya gue tekdung kan hamil. Jadi menurut gue gak usah kawin-kawin dulu, udah lo cepetan sekolah aja, nggak usah. Makanya gue juga bilang gitu kan sama lo kan, Put, bagus lo kelarin ya kan. Jadi itu juga si Maudy juga berangkat dulu, kalau emang jodoh dia akan nunggu, akan nggak kemana. Maksudnya gue bukan merasa gue nggak jodoh sama suami gue, maksudnya gue alhamdulillah banget dapet suami baiknya dia. Cuma maksud gue kalau aja waktu itu gue ngotot, oke, kalau emang kamu serius, kamu tungguin aku ya, aku berangkat dulu gitu. Jadi gue kayak no grudge, gue udah plong, gue udah berhasil melakukan apapun yang gue mau lakuin, gue udah lulus S2, baru gue pulang. Gue ini sekarang kemarin gue hamil anak kedua sambil kuliah di Salemba, men. Maksud gue kalau lo nggak seniat itu sih bisa parises loh gitu, bolak-balik. Hello, gue sambil mompa asih loh, gue di kelas sambil nyatet gitu loh, gila loh, itu bawa bayi itu perlu dedikasi yang luar biasa loh. Sampai sebenarnya tuh juga sebenarnya adalah lo kan sebenarnya juga ambisius ya Mbak, bisa dibilang ambisius gitu. Dan gue juga have a very high standard. Nah, ada nggak sih Mbak sebenarnya batasan untuk itu ambisius? Cewek-cewek tuh menurut lo ya, ada nggak sih harus ada batasnya nggak sih kita ambisius? Sejauh mana? Ya, nih teman-teman cewek-cewek ya khususnya ya, kita tuh perlu mendekonstruksi dulu arti kata ambisius. Arti kata ambisius tuh kadang-kadang suka selalu konotasinya tuh agak jelek gitu loh, Put. Padahal menurut gue there is nothing wrong dengan kata ambisius. Orang kan kalau konotasi Indonesia, ambi banget, ambi. Ambisius itu bisa juga positif gitu loh. Dan kenapa jadi harus ada plafon batasnya? Kenapa lo harus bikin definisi mana yang dibilang masih positif, mana yang udah dibilang ambisius yang udah nggak positif lagi? Who are you to say that standard gitu? Soalnya gini, yang gue bilang oke, mungkin buat lo nggak oke, dan mungkin buat temen gue nggak oke. Jadi kayak lo akan harus punya your own set of value, mana yang lo bilang masih make sense sama yang enggak gitu loh. Jadi sebenarnya menurut gue seambi-ambinya sih lo mestinya lo bebasin aja, cuma dalam pelaksanaannya lo akan milih lagi mana sih yang visible, mana sih yang agak gue terlalu ngeluarin energi tapi hasilnya kayaknya akan mungkin setelah gue meninggal baru berhasil gitu, kayak gitu. Jadi kayak imbang harus dilihat visibility-nya gitu. Oke. Mbak, kan lo banyak nih, lo seorang entrepreneur juga, lo produser, lo actress, jadi sebenarnya banyak banget. Nah, lo kan juga aktif di sosial, makanya waktu itu gue tuh seneng banget waktu kita sempat cerita ngomongin soal masker untuk semua kan. Jadi itu lo bener-bener menurut gue kayak banyak banget lo tuh bisa berkontribusi semaksimal mungkin. Nah, lo kan ada yayasan Dian Sastro ya Mbak? Nah itu lo ada. Nah itu lo bisa jelasin gak sih, maksud gue kayak kenapa kita tuh harus, kenapa lo tuh mau melakukan banyak lebih dari apa yang lo lakukan sekarang? Kenapa menurut lo kayak oke, gue harus bantu banyak orang, gue harus bikin kegiatan sosial, gue harus berkontribusi. Nah apa yang memanggil lo? Yang memanggil gue adalah kalau lo melakukan karir lo untuk bisa bantuin orang banyak,
karir atau apapun yang lo kerjain tuh nggak jadi cuma buat diri lo doang gitu. Jadi kayak manfaat kebaikan dari apa yang lo usahain seambisius mungkin itu nggak cuma buat kehebohan ego lo, tapi juga for something greater gitu loh. Kalau lo bisa give back to the society. Jadi gue bikin yayasan, gue bikin beasiswa, terus habis itu sempat kemarin ada corona, terus apa yang gue bisa bantu ya, oke masker deh gitu loh. Just dari hal yang kecil aja. It doesn't have to be big gitu. Cuma gue ngerasa kalau lo bisa bantu orang lain, lo juga jadi kayak punya a bigger meaning gitu loh dalam karir lo. Jadi karir lo tuh nggak cuma buat nyari duit doang, buat kepuasan ego lo atau buat keberhasilan lo semata, tapi juga buat ngasih makna bahwa yang gue lakuin ini ternyata kebaikannya tuh juga bisa dirasain sama orang-orang yang bahkan gue gak kenal gitu. Jadi kayak lebih bekerja tuh bener-bener terasa kayak ibadah ya, kayak bukan buat lo doang, bukan buat karena ego lo atau ambisius. Jadi kayak emang ini kayak tadi tuh gue sempet lewat ada yang nanya juga, Mbak Dian kenapa sih masih kerja heboh banget padahal sebenarnya kan nggak usah karena lo udah kawin dan suami lo lumayan providing apa segala macam. Ini gue mau cerita juga gitu loh ya, mungkin kalau misalnya gue nggak kerja, Mas Indra tuh dulu nggak ngajakin gue kawin saat itu gitu loh. Kayaknya salah satu hal yang bikin dia naksir gue dan mau serius sama gue adalah karena gue salah satu cewek yang serius banget kerjanya. Jadi dia tahu kalau dia kawinin gue, I'm not a gold digger gitu loh. I do work for my own accomplishments gitu loh. Kan banyak banget orang yang exitnya, financial exitnya adalah ya cari suami kaya aja gitu, atau ya gue tahu dia keluar dari latar belakang yang jauh lebih well off daripada gue, tapi I won't be able to forgive myself kalau terus habis itu gue ongkang-ongkang kaki dan take that for granted gitu. Menurut gue jadi nggak respect sama diri gue sendiri juga gitu loh Put, kalau gue nggak nunjukin ke suami gue bahwa yes, gue tetap kerja keras, gue akan tetap membantu keluarga ini, dan yuk kita saling menginspirasi untuk menjadi yang paling baik ini gitu loh. Oke. Mbak, tadi follow up question, apa tadi ada yang nanya, apa moto lo dalam hidup lo? Maksudnya kayak apa sih value dan prinsip yang lo pegang sehari-hari? Prinsip yang gue pegang sehari-hari adalah yang lo kerjain semua kalau bisa jangan ada yang setengah-setengah deh, everything ya. Lo ngobrol sama anak lo ngerjain kerjaan lo, apapun deh gitu. Lo bahkan posting Instagram, posting sosial media juga jangan setengah-setengah gitu. Kalau misalnya lo bisa lakukan sebaik mungkin, gitu loh. Maksudnya kalau bisa yang ada manfaatnya buat lo dan juga buat orang lain gitu. Terus ya gitu sih. Okay. Nah, semoga ada nilainya gitu, ada value-nya. Oke. Mbak, tadi sebenarnya gue tuh suka banget, tadi kan karena lo tadi udah ngomongin bahwa lo tuh mau lo bisa respect diri lo sendiri kan, makanya lo berkarya, lo jadi tahu lo bisanya apa gitu dari lo gitu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan Mbak untuk anak-anak muda di luar sana, especially perempuan-perempuan ya, yang pertama ya intimidasi dengan karya perempuan lainnya. Kan banyak ya Mbak sekarang perempuan di Indonesia itu terintimidasi. Dan tuh waktu itu gue ngobrol sama Mbak, terus insecure sendiri. Iya, gila, cukup lama banget. Itu gue ngobrol sama Mbak Raja di IG Live juga, Mbak, lo harus tahu ya, itu 50% dari pertanyaannya adalah kayak ya udah kenapa emang perempuan itu harus bekerja? Kan memang udah ya lo. Ini kayak sekarang nih pada sama. Nah, tapi kayak terintimidasi dan marah melihat orang yang kayak kita nih ambisius dan bekerja ya emang karena kita suka bekerja kan. Nah, pesan-pesan and there is nothing wrong about it loh gitu loh, itu tuh nggak apa-apa dan gue nggak nyakitin kenapa lo jadi sensi, berarti gitu kan. Jadi gue mau tahu pesan-pesan lo untuk wanita di luar sana, dua nih, yang terintimidasi sama perempuan-perempuan lain yang berkarya, nah yang kedua yang merasa memang mereka itu mungkin nggak capable gitu loh untuk menjadi sosok atau orang yang dia mau gitu. Gimana sis? Oke. Gue melihat gini ya sis. Gue melihatnya bahwa kayaknya kita tuh perlu melihat lagi budaya kita deh. Jadi budaya timur secara nggak sadar tuh kadang-kadang suka bikin perempuan itu subconsciously membandingkan dirinya dengan perempuan-perempuan lain gitu loh. Secara fisik, secara akhlak, secara predikat, secara prestasi dari akademis maupun prestasi kiss assing your own parents or your grandparents, gue nggak tahu gitu. Cuma maksud gue, kenapa jadi harus jadi kompetisi ya? Kenapa jadi
somebody needs to be better than me. Gue sih bener-bener kerja bukan untuk menjadi lebih baik daripada cewek-cewek lain, terus terang aja. So, gue gak ngerti banget kalau ada cewek-cewek yang merasa, sok ini banget sih gini. Bro, gue kerja bukan untuk bikin lo ngerasa kecil gitu loh. Gue mengembangkan diri bukan untuk membuat lo merasa semakin sedih karena lo gak sebesar gue. That's not the point. Karena gini loh, gue ngeliatnya gini, gue mengembangkan diri karena gue percaya gue akan jauh lebih bahagia apabila gue mengembangkan diri, dan gue akan jauh lebih bersyukur karena pada saat gue mengembangkan diri gue jadi sadar banget, gila gue dikasih banyak banget nih ternyata kemampuan gitu loh. Dan pada saat lo belajar bahwa ternyata lo tuh jauh lebih besar lagi kemampuannya daripada yang lo tahu pas lo masih kecil, itu akan membuat teman-teman gue yang cewek-cewek sebelah gue juga mungkin merasa, si Dian tuh bisa ya ternyata kayak gini-gini, jangan-jangan kalau dia aja bisa, gue juga bisa gitu loh. It should be something positif yang kayak gitu. Justru mestinya gini loh, kesuksesan satu cewek mestinya menginspirasi cewek-cewek lain, dan cewek-cewek yang empowered itu bener-bener mestinya seneng ngeliat cewek lain berhasil, karena kalau cewek lain berhasil itu keberhasilan lo juga loh. Kenapa? Karena gue cewek juga. Imagine kalau Putri bisa bikin startup yang udah segede gini in such a young age, berarti adik gue atau gue kalau gue mulai sekarang, kali aja gue bisa bikin startup yang juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat cewek-cewek lain. That kind of empowerment gitu loh. Real women, real empowered women empower others. Kayak gue ketemu lo, I don't feel any competition. Gue ngeliat lo bisa S2, walaupun gue nggak sampai S2 di luar, cuma gue ngeliat siapa teman-teman kita yang bisa S2 di luar tuh gue yang yay, good job, yay, you make me proud because your success is my success gitu. Ibaratnya if I'm cheering with you, kesannya gue tuh kayak jadi support system lo, at least gitu loh. Terus dari jauh gue udah kayak merasakan kecipratan kesuksesan lo gimana, dan itu akan membuat gue dapat energi untuk mencapai kesuksesan gue sendiri gitu. Jadi gue bingung banget kalau cewek-cewek yang lain ada yang ngerasa intimidated atau jadi minder, apa jadi sedih, kesannya yang ngapain banget sih harus prestasi, gue gini doang gini, gue gini doang gini. Ya ampun, apalah aku remah-remah. Gak ada lo yang ngomong gitu selain lo sendiri. Lo yang mengecilkan diri lo. Lo di rumah pun kalau lo menemukan meaning dan lo menemukan empowerment lo di rumah as a housewife, great, go for it. Karena jadi ibu juga bukan pekerjaan yang mudah, and nobody says bahwa jadi ibu doang yang gak kerja di luar tuh kayak nggak berarti gitu loh. Itu tugasnya gede banget, gila. Lo harus jadi guru, harus jadi apa, dan nggak semua orang juga kan punya calling itu. Nah kalau lo memang punya calling itu, go ahead and be proud gitu. Yes, gue senang banget lo sukses di bidang lo, gue pengen mencapai kesuksesan gue di bidang gue gitu loh, sebagai either housewife atau apapun itu gitu loh. Jadi let's inspire each other positively gitu. Gue bilang sih semua orang tuh punya porsinya masing-masing di bidang masing-masing, kan bidangnya nggak usah sama, dan ukuran gedenya tuh nggak usah sama gitu. Kalau everybody punya followers sebanyak Putri, bukan berarti kalau lo nggak punya followers sebanyak itu tuh nggak sukses, kayak gitu. Ukurannya tuh mesti beda gitu loh. Ukurannya tuh kerasa di hati kok. If you're happy about what you're doing, that's successful. Nah, menurut gue itu mbak ya, semua orang emang punya calling-nya masing-masing, dan semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Jadi bukan berarti kayak, oh lo muda ya, semua orang ya punya timeline-nya masing. Oke, Mbak, tadi lo udah banget tentang menjadi seorang istri, lo juga pengusaha, produser dan segala macam. Nah, dengan semua roles yang lo udah punya nih, Mbak, yang lo udah lakukan, lo merasa udah puas belum, Mbak, sama hidup lo sekarang? Apalagi yang lo kalau gue puas, gue akan tutup usia dong. Jadi jangan dulu ya. Mungkin gini, mungkin I am happy about where I am now. Tapi gue juga sadar banget untuk gue berkembang, kan I'm starting to age ya, dan to age gracefully adalah lo harus tetap belajar dan tetap mengembangkan diri. Jadi mungkin either kedewasaannya bertambah, jadi gue mesti belajar apa lagi nih. Jadi dalam hal-hal yang gue kerjakan juga mesti pencapaiannya tuh gue bisa grow apa lagi, karena nanti dengan gue grow, gue bisa give back lagi di kerjaan gue gitu. Misalnya bikin film yang jauh lebih deep atau jauh lebih bermakna, atau that kind of perkembangan sih. Jadi yang lebih ke arah sana. Jadi kalau misalnya I am happy where I am now and I am enjoying the process of learning and growing. Mbak, oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan dari yang nonton di live ya. Yes. Ini ada ini lumayan berat sih. Oke, ya, apa visi dan misi Kak Dian sebagai wanita?
Ini kayak macam ujian Miss Universe ya. Pertanyaannya world peace gitu. Oke. Visi dan misi. Lo kayak perusahaan ya, Bo ya? Iya, gue. Mana gue tahu gitu ya. Oke. Sebenarnya terus terang aja, to be honest, pasti untuk gue bisa menjawab ini gue harus merenung dulu, karena terus terang kan visi dan misi seseorang pasti kan berubah-ubah dan pasti harus gue formulasikan lagi kan. Kalau saat ini mungkin kalau yang gue rasain adalah visi dan misi gue adalah gue pengen menginspirasi lebih banyak cewek-cewek, perempuan-perempuan Indonesia kayak gue yang mungkin gimana caranya dengan prestasi gue itu bisa menginspirasi mereka, karena gue percaya bahwa sebenarnya perempuan Indonesia tuh punya kapasitas yang jauh lebih besar daripada yang mereka pikir. Kenapa ini penting? Karena menurut gue ini sangat penting banget untuk kemajuan bangsa kita Indonesia di kemudian hari. Kalau bangsa kita mau maju, maka itu perlu dimulai dari kemajuan perempuannya. Kenapa gue bukan diskriminatif secara seksual, bukannya gue nggak mengindahkan kemajuan buat teman-teman saudara-saudara kita yang laki-laki. Cuma kalau kita mulai kemajuan itu dari perempuan, otomatis yang laki-lakinya itu maju juga. Karena kalau misalnya yang perempuan itu sudah maju, itu kan ibu ya, si ibu-ibunya Indonesia ini kan melahirkan anak-anak Indonesia di generasi mendatang. Jadi nanti mudah-mudahan generasi Indonesia mendatang, kalau ibu-ibunya maju, generasi mendatangnya juga jauh lebih maju lagi cara pikirnya. Oke, setuju Mbak nih, next ya Mbak, kasih tips gimana supaya anak muda bisa selalu konsisten. Kan kadang kalau misalnya kita mau kayak kerja atau mencapai sesuatu kan ada prosesnya nih. Kadang-kadang prosesnya kita menyerah duluan apa. Nah gimana caranya lo bisa terus konsisten Mbak dan gak gampang menyerah? Itu emang susah teman-teman, nggak ada yang gampang. Tapi kayaknya di situ memang perjuangannya deh. Jadi kalau kita lagi mau pergi aja dari Kemang ke Depok gitu ya, perjalanan tuh pasti di tengah jalan ada macet, ada panas, ada kena lampu merah. Hidup juga kayak gitu, Bo, nggak ada yang instan. Jadi memang perjalanannya kayak gitu, mempertahankan kekonsistenan. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti. Jadi mau lo nggak konsisten, mau lo kadang-kadang lagi nggak semangat, mau lo kadang-kadang suka lebih semangat daripada beberapa hari sebelumnya, tapi semangat itu nggak datang-datang lagi, nggak apa-apa. Yang penting jangan stop. Jadi bener-bener ya udah keep on going aja, nggak apa-apa kok. Emang nggak apa-apa. Semua orang pasti ini. Kalau lo mau punya tips untuk mempertahankan si good energy yang lagi seru nih, gimana cara gue bisa maintain si energinya seseru itu terus ya untuk gue ngerjalanin kerjaan gue. Lo perlu bikin satu rutinitas yang merenung. Jadi jadi gini, lo harus punya rutinitas kayak lo nulis diary apa jurnal yang selalu mengingatkan lo tentang kenapa lo mau banget itu ngerjain apa yang lo kerjain ini. Misalnya lo lagi mau lulus, kenapa lo perlu banget lulus? Karena lo mesti kerja, mesti suatu hari ngasih duit ke nyokap misalnya gitu. Ya udah lo inget terus, dan kalau bisa lo inget itu tiap pagi, sehingga lo pagi-pagi jebret, gue harus lulus. Walaupun lulus itu masih 365 hari lagi dari sekarang, nggak apa-apa. Tapi hari ini gue ngerjain apa yang harus gue lakukan sekarang, supaya di 365 hari kemudian gue lulus dengan nilai yang gue harapin gitu. Jadi you keep on remembering the end in mind. Oke. Tujuannya apa? Why gitu. Oke. Mbak, nih terakhir ya Mbak dari penonton. Mbak, gimana caranya bisa meningkatkan personal branding? Oke, personal branding itu zaman sekarang nih pasti harus ada digital presence ya, terutama saat PSBB seperti ini, dimana semua orang social distancing. Lo mau personal branding datang ke party, kagak ada bro partinya ya kan? Tidak ada. Yang ada adalah social media, dan mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun lo mungkin nggak terlalu suka sama hal yang namanya digital dan apa segala macam, mungkin lo perlu belajar. Di sini kita belajar yang namanya branding itu apa. Kalau personal branding itu gimana spesifiknya, apalagi terus terang lo akan mempunyai digital presence lo dengan laman-laman sosial media lo kan. Seperti apa sih yang mau lo tampilkan? Apakah itu perlu terasosiasi dengan kinerja lo? Apakah kayak gimana gitu? Kalau gue sekarang punya 2 sosial media. Satu bener-bener cuma buat teman-teman saudara-saudara, isinya gue naruh foto-foto anak
gue lagi celemongan abis makan coklat, nggak ada hubungannya sama kerjaan. Sama satu yang bener-bener gue buat kerja, ini adalah apapun yang gue kerjain dan bla bla bla. Kalau mau teman-teman lakukan itu aja. Oke. Mbak, terakhir kan kemarin Telkomsel ulang tahun ke 25 tahun. Nah, pertanyaannya buat lo, ini sebenarnya gak ada ya. Apa yang lo ingin sampaikan ke umur lo waktu lo masih 25 tahun? Ada nggak? 25. Ya ampun. Gue kayak nostalgia. Lo sekarang umur berapa sih, Pak? Pesan lo untuk gue yang mau beranjak Oke. 24 tahun. Satu saja sayang, jangan kawin cepat-cepat ya. Gue udah tahu seumur hidup, bro. Banget lo mau ngomong gitu, tau gak, Mbak? Itu akan seumur hidup anyway. Why hurry? Do your stuff. Temukan diri lo dulu, kelarin hidup lo dulu, capai ambisi lo dulu, baru lo menikah. Kenapa? Kalau lo mulai punya keluarga, lo mulai mengikut sertakan manusia-manusia kecil di dalam hidup lo yang akan menjadi prioritas besar juga. Jadi balapan tuh prioritas lo dalam hidup lo. Misalnya lo ada niat mau mendaki Gunung Everest gitu kan, terus tiba-tiba lo punya anak, ya iyalah Gunung Everestnya nanti kalau anak lo udah kawin. Maksud gue gitu, jadi tertunda kan. Jadi kalau misalnya lo mau mendaki Gunung Everest, dakilah dulu Gunung Everest itu. Kalau memang jodoh nggak akan kemana-mana. Nanti kalau misalnya lo udah mulai punya keluarga, itu akan seumur hidup lo masih jodoh itu gitu loh maksudnya. Dan hidup tuh udah punya aturan sendiri, tenang aja, lo akan diurusin kok. Semuanya itu terjadi buat yang paling baik. Ini corona terjadi aja, walaupun kita nggak ngerti kenapa ya, cuma ini pasti ada bagusnya gitu, ada kebaikan di balik itu yang kita nggak tahu. Kemudian kan di ngobrol sudah sore Telkomsel ini, Telkomsel mendonasikan total 200 juta untuk pihak-pihak yang menangani COVID-19. Nah, lo untuk episode kali ini, lo mau mendonasikan kemana? Kalau boleh, gue mau mendonasikan masker itu, boleh gak ya? Boleh dong, boleh. Jadi, boleh ya? Jadi apapun itu lah nanti ya. Ya, jadi gue sadar banget bahwa banyak banget lini-lini yang nggak bisa stay at home seperti Gojek-Gojek online maupun Gojek-Gojek yang non-online, dan penjual tukang sayur dan pasar tuh yang tetap beroperasi. Karena mereka mungkin nggak punya the luxury to have masker. Gue cuma pengen, ya udah nggak apa-apa Bu, Pak, silakan bekerja, cuma dijaga ya kesehatannya, keamanannya dengan menggunakan masker yang baik. Oke, berarti Telkomsel mendonasikan masker ya Mbak, orang-orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih Telkomsel. Dan ini waktunya, thank you so much for your time. Nanti kita PSBB sama-sama bertemu ya. Dan ya, dadah. Terima kasih adikku, bye sis. Dadah, bye bye, stay safe. Dah.